Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, para pendengar setia inspirasi mingguan Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Kembali lagi dalam inspirasi mingguan pada hari Minggu ini, Prapaskah yang pertama, bersama saya, Diakon Cornelius Cyprianus Leu, OCD. Sungguh menjadi suatu tantangan tersendiri apabila kita mengajak anak-anak kecil ke suatu tempat perbelanjaan. Bagi mereka, di sanalah tempat yang sangat menyenangkan, namun sekaligus menggoda. Para pemilik toko sebenarnya pandai untuk menata barang-barang tersebut, entah itu mainan, entah itu makanan yang bisa menarik perhatian anak-anak kita. Dan pada saat yang sama, anak-anak tentu merasa tertarik dan menginginkan barang-barang yang mereka lihat tersebut, yang ada di sana, yang tertata dengan rapi. Meskipun tidak mereka butuhkan, tetapi karena keinginan itulah yang membuat mereka mau mendapati, mau memperoleh barang-barang yang ada di sana. Dan kerap kali itu pun kita alami sendiri, bahwa kita ketika mengunjungi tempat-tempat tertentu, kita melihat ada banyak barang, banyak tawaran yang ada di sana. Ada kalanya, meskipun tidak kita butuhkan, meskipun barang-barang itu tidak berguna bagi kita saat ini, namun karena keinginan kita itulah yang membuat kita merasa harus memiliki sesuatu di tempat di mana kita berkunjung. Itulah kecenderungan-kecenderungan yang seringkali kita alami. Dan dalam Injil hari ini, kita akan mendengar bagaimana godaan-godaan itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Yesus, Putra Allah sendiri, mengalami godaan-godaan
itu dari iblis. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mau memberikan dirinya untuk dicobai oleh iblis? Bukankah dia adalah putra Allah? Dan dia tahu bahwa dalam kapasitasnya sebagai putra Allah, dia bisa menaklukkan dan mengalahkan setiap godaan-godaan iblis. Namun, semua ini tetap dilakukan oleh Yesus dengan maksud untuk memberi pelajaran bagi kita manusia, bagi kita umat kesayangannya. Yesus dicobai bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kita memiliki strategi untuk mengalahkan, untuk melawan setiap godaan-godaan yang menawarkan kenikmatan-kenikmatan di dalam hidup kita. Yesus mau menunjukkan jalan bagaimana untuk menghadapi setiap godaan tersebut. Semua yang Yesus lakukan adalah suatu pelajaran bagi kita manusia, sehingga kita dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus agar kita dapat mencapai kehidupan yang kekal, agar kita mampu mengalahkan setiap keinginan-keinginan yang tidak teratur di dalam hidup kita. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, menarik bahwa cobaan yang dialami oleh Yesus ini terjadi ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan. Dan kita tahu bahwa baptisan bukan hanya sekedar simbol, namun merupakan suatu tindakan untuk mati terhadap dosa dan hidup di dalam Kristus. Dengan dan melalui sakramen baptis, kita menjadi anak-anak terang dan bukan anak-anak gelap. Kita meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, yang berarti kita mengikuti jalan Tuhan dan mengalahkan serta meninggalkan godaan-godaan iblis. Oleh karena itu, secara tidak langsung, orang-orang yang telah dibaptis telah menyatakan perang melawan iblis. Jadi pencobaan Yesus yang terjadi setelah baptisan mengajarkan kepada kita semua yang telah dibaptis untuk senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Karena di dalam hidup kita, kita pasti akan mengalami godaan-godaan, mengalami percobaan-percobaan hidup kita. Sebagai orang yang telah dibaptis, kita diberi karunia untuk mampu menghadapi setiap godaan itu. Diharapkan untuk berani mengalahkan godaan-godaan tersebut, baik yang berasal dari luar diri kita maupun keinginan-keinginan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dengan bantuan dan teladan Yesus ini, kita diharapkan untuk mampu menata diri kita, menata hidup kita dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama, terutama di masa prapaskah ini, di masa pantang dan puasa ini. Kita diajak untuk mengalahkan keinginan-keinginan kita, agar pikiran kita, agar kerinduan kita senantiasa terarah kepada Allah sendiri, agar akhirnya kita mampu merayakan Paskah, merayakan kemenangan bersama Kristus terhadap maut, terhadap godaan-godaan iblis sendiri. Dan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, saudara-saudara yang terkasih, ada 3 godaan, ada 3 cobaan yang dibuat oleh iblis untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi Yesus sendiri mampu menghadapi situasi ini, mampu mengalahkan iblis. Pada godaan yang pertama, iblis mengajak Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis tahu bahwa setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam, Yesus mengalami situasi lapar. Dan kita tahu bahwa dosa asal membawa satu kecenderungan tetap dalam diri kita untuk berbuat dosa. Dan ini diterangkan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Agar manusia dapat menghadapi 3 hal ini, maka Yesus menunjukkan bagaimana untuk bertahan dari keinginan daging, dari keinginan mata,
dan dari keangkuhan hidup. Dan hal ini terungkap dalam 3 macam cobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun. Kalau kita menghubungkan dengan surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 16, maka percobaan pertama ini berhubungan dengan keinginan daging. Yesus mengingatkan kita bahwa manusia yang terdiri dari tubuh dan jiwa mempunyai kebutuhan jasmani dan rohani. Dan kita harus ingat bahwa kebutuhan jiwa kita mempunyai tempat yang lebih tinggi dari kebutuhan jasmani, karena jiwa bersifat kekal, bersifat selamanya, sedangkan badan bersifat sementara. Dengan demikian, iblis senantiasa mengingatkan kita untuk kebutuhan jasmani kita, dan Yesus mengingatkan bahwa kita harus memperhatikan keadaan jiwa kita dengan bergantung pada firman yang keluar dari mulut Allah. Dan jika firman itu telah menjadi daging, maka untuk bertahan dari percobaan kedagingan, kita harus bergantung pada Sang Firman, Yesus sendiri yang adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi iblis tahu bahwa kita manusia memiliki kelemahan daging. Kita memiliki kecenderungan untuk mengalami kenikmatan-kenikmatan dunia. Namun Yesus memiliki satu ajaran untuk kita pada hari ini, bahwa hendaknya kita mampu melawan keinginan-keinginan itu dengan bergantung pada firman Allah sendiri, bergantung pada Yesus sendiri. Dan dalam pencobaan yang kedua, di mana iblis menawarkan seluruh kerajaan dunia dan segala kemegahannya, namun Yesus harus tunduk di bawah iblis. Disinilah iblis memberikan percobaan tentang keinginan mata atau kekuasaan, uang, kerajaan duniawi, yang pada akhirnya menjadikan kita untuk tunduk menyembah iblis sendiri. Namun kita diajak untuk mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sinilah kita bisa melihat bahwa tawaran-tawaran iblis itu tentang keinginan-keinginan tentang hal-hal duniawi kita, itulah yang membuat kita sujud menyembah kepada barang-barang yang fana itu. Itulah yang mengalihkan pandangan kita, mengalihkan perhatian kita bukan kepada Allah, tetapi kepada kenikmatan dunia. Tapi Yesus tekankan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dalam waktu yang sama kita mengabdi kepada dunia. Maka untuk melawan percobaan yang kedua ini, kita diajak untuk dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, dengan seluruh kemampuan kita, mengarahkan pandangan kita kepada Allah sendiri. Dengan demikian, kita akan mampu mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang berasal dari dunia. Dan iblis pada kesempatan ini tidak menyerah ketika dia kalah dalam 2 percobaan yang pertama. Maka dia sekali lagi mencoba Yesus dengan menantang Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan baik Allah. Percobaan ini yang diberikan oleh iblis kepada Yesus adalah pencobaan yang paling berbahaya, yang telah menjatuhkan Adam dan Hawa juga ke dalam dosa. Inilah pencobaan yang digambarkan oleh Rasul Yohanes sebagai keangkuhan hidup. Keangkuhan atau kesombongan adalah ibu, adalah induk dari segala dosa. Maka untuk melawan cobaan ini, Yesus menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kesombongan sebenarnya menggoda kita atau membawa kita kepada pemikiran bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dan campur tangan Allah sendiri. Kesombongan membuat kita salah dalam menilai diri kita sendiri. Kesombongan membuat kita berpikir bahwa kita dapat mandiri, dapat bergerak sendiri, dapat hidup sendiri tanpa harus melibatkan Allah di sini. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam konteks inilah
kita kembali diingatkan oleh Yesus untuk tidak mencobai Tuhan Allah kita, yaitu untuk tidak menganggap diri kita sama dengan Tuhan, atau bahkan menganggap diri kita lebih dari Tuhan sendiri. Kesombongan telah menghalangi rahmat Allah untuk mengalir secara bebas dalam diri kita, dalam hidup kita. Kesombongan ini hanya dapat dilawan atau dimatikan dengan satu kebajikan, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati membuat kita mampu mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Kerendahan hati mampu membuat kita menyadari siapa diri kita, membuat kita mampu untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang rapuh, dan tidak bisa hidup tanpa bantuan dan kehadiran Allah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membangun sikap rendah hati, membangun sikap kesederhanaan, kerendahan kita di hadapan Allah, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang sehari-hari, yang dalam hidup kita harus bergantung dan berserah kepada Allah sendiri. Karena hanya dengan kekuatan dan rahmat Allah kita mampu menjalani hidup kita, kita mampu mengalahkan godaan-godaan iblis, kita mampu mengalahkan godaan-godaan atau keinginan-keinginan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan salah satu bukti kerendahan hati di dalam gereja kita, di dalam diri kita sebagai anggota gereja, adalah ketika kita mampu, ketika kita mau dan berniat untuk datang ke hadapan imam, ke hadapan Allah, untuk mengakui dosa-dosa kita dalam sakramen tobat. Di sanalah kita mengakui, kita menyadari kerapuhan dan kelemahan diri kita, dan kita mau untuk memohon belas kasih Allah. Itulah kerendahan hati yang paling nyata di dalam hidup kita sebagai anggota gereja, sebagai umat Allah yang berziarah ke hadapan Allah. Dan dalam masa prapaskah ini kita diajak untuk waspada terhadap godaan-godaan yang datang dalam berbagai bentuk, dalam berbagai tawaran, dan dalam berbagai kenikmatan yang menggiurkan. Namun kita percaya bahwa dengan bantuan rahmat Allah kita bisa mengatasi setiap godaan-godaan tersebut. Marilah dalam kemampuan kita, dalam keadaan kita masing-masing, kita bersama-sama berjuang untuk melawan setiap godaan iblis dan bertumbuh dalam kekudusan, sehingga kita dapat terus mengejar kesempurnaan sama seperti Bapa adalah sempurna. Semoga Tuhan membantu kita dalam masa-masa retret agung ini, dalam masa pantang dan puasa ini, agar kita mampu mengelola kehidupan kita, mengolah setiap kebajikan-kebajikan kita, agar kita dapat berkembang dalam kehidupan rohani kita, dapat maju dalam peziarahan hidup kita, untuk dapat sampai kepada Allah, sampai kepada kehidupan dan keselamatan kekal. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.